Muhammad Weliyadi alias Willy sangat amat mencintai pacarnya yang bernama Cynthia Bella alias Meme. Kemesraan keduanya menghiasi kolom foto di sosial media masing-masing. Baik Willy dan Meme tampak tak pernah segan untuk mempamerkan foto kemesraannya. Sejoli di mabuk cinta ini tidak pula mengendurkan intensitas kemesraannya di ruang publik. Terlihat mereka juga sering mengumbar kemesraan dimanapun mereka berada. Meme yang kala itu berusia 15 tahun tak pernah canggung mengimbangi perlakuan mesra sang kekasih. Diketahui hubungannya dengan Willy terjalin belum terlalu lama. Meme, si gadis manis berkulit eksotis ini, tinggal di Pondok Pelangi, Tiban Indah, Sekupang, Batam. Meme adalah anak angkat dari keluarganya yang mengangkatnya kala itu. Entah ada hal apa yang menyebabkan keluarga angkat Meme sampai-sampai mengangkat Meme sebagai anak angkatnya. Meme di mata keluarga angkatnya adalah sosok yang baik. Juga keluarganya pun memberikan perhatian kepada Meme yang cukup tinggi. Namun, walau begitu perlakuan keluarga angkatnya kepada Meme dikatakan jarang sekali pulang ke rumah. Entah kemana ia ketika sedang tidak ada di rumah. Kamis 9 Juli tahun 2015 jam 12 siang. Dua bocah SMP yang bernama Tio dan Zio yang kala itu bermaksud berteduh di bawah pohon yang terdapat di lapangan kosong dekat SMP 25 Kota Batam, tiba-tiba tersentak dan terkaget-kaget ketika ia melihat sebuah kaki yang menyembul dari semak-semak yang rimbun. Sosok yang awalnya mereka pikir adalah orang yang sedang tertidur itu, akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk mendekat dan menyibak dedaunan yang menutupi bagian tubuh bagian atasnya. Jantung keduanya tiba-tiba serasa berhenti ketika mereka mendapati tubuh seorang wanita muda, di mana bagian atas perut hingga ke wajah mengalami luka bakar yang cukup hebat. Bahkan wajah korban saat itu sudah hancur dan tidak bisa dikenali. Tio dan Gio saat itu juga menemukan sebuah botol yang masih ada sisa bensinnya. Serta di TKP ditemukan pula dompet yang isinya berserakan. Apalagi yang bisa kedua bocah ini lakukan selain berlari dan berteriak sekencang-kencangnya. Teriakan dari bocah-bocah SMP ini sontak mengundang perhatian warga yang mendengarnya. Tak lama, warga pun berkerumun. Laporan akhirnya dibuat dan sampailah kepada Pak Polisi, yang kemudian diteruskan dengan mengolah TKP dan pemeriksaan saksi-saksi. Polisi tak sulit mengungkap identitas korban, musabab di TKP ditemukan identitas korban yang tercecer. Dalam identitas yang kemudian dirilis oleh pihak kepolisian terungkaplah bahwa tubuh yang ditemukan membusuk dengan luka bakar di wajahnya tak lain dan tak bukan adalah jasad Cynthia Bella alias Meme. Lalu apa yang sebenarnya terjadi dengan Meme? Mengapa hidupnya berakhir dengan sangat tragis? Dan lalu siapa pelaku yang tega melakukan semua ini kepada gadis manis 15 tahun ini? Jadi begini. Muhammad Weliyadi dan Cynthia Bella sudah sama-sama kita tahu bahwa mereka adalah sepasang kekasih yang terlihat tidak terpisahkan. Namun tiada gading yang tak retak. Di balik mesranya mereka dan di balik romantisnya Willy terhadap Meme, tersimpanlah sebuah sifat yang saling bertolak belakang. Meme diketahui memiliki sifat yang centil, genit, dan mudah bergaul dengan siapapun. Sedangkan Willy merupakan pemuda dengan tingkat kecemburuan yang sangat amat tinggi. Sifat cemburu yang tinggi yang dimiliki oleh Willy perlahan namun pasti semakin membawanya kepada sifat yang posesif. Sifat ini tentu saja tidak disukai oleh sebagian orang, dan termasuk Meme. Semakin lama jalinan hubungan yang terbina antara kedua anak muda ini semakin menuju ke arah hubungan yang tidak harmonis. Willy yang posesif dan Meme yang ingin bergaul dengan siapapun semakin membawa hubungan mereka ke ujung tanduk. Walau tak ada kata putus yang terucap baik dari Meme dan Willy, namun hubungan yang sudah terasa hambar itu tak serta-merta memadamkan api cemburu yang terus membara dan berkobar di hati Willy. 3 Juli tahun 2015. Ketika rasa curiga tersebut telah ada di puncak-puncaknya, Willy yang kala itu seharian tidak mendapatkan kabar dari sang kekasih, akhirnya dengan melawan segala egonya, dikirimkanlah sebuah pesan singkat kepada Meme. Setelah pesan singkat terkirim, Willy pun berharap pesan tersebut mendapatkan respon dari Meme. Namun kala itu, Willy tidak mendapatkan balasan apapun. Dengan dipenuhi rasa gundah gulana, Willy pun mencoba untuk menelpon sang kekasih. Nomornya aktif,
Tapi Meme nampaknya enggan mengangkat telepon dari Willy saat itu. Di hari itu, gundah gulana yang Willy alami makin menjadi. Jangan remehkan Willy, ia terus berusaha mencari tahu kabar sang kekasih. Hari Minggu, tepat 5 Juli tahun 2015, atau 2 hari setelah pesan singkat dan teleponnya tak berbalas. Willy di hari itu mencoba peruntungannya untuk kembali menelpon Meme. Ia ambil ponselnya dan ia mulai menghubungi Meme dari ponselnya. Di hari itu, keberuntungan ternyata masih berpihak kepada Willy. Teleponnya diangkat, namun ada yang aneh. Di dalam sambungan telepon tersebut, Willy tidak mendengar suara Meme, walau sudah puluhan kata halo ia ucapkan. Dan yang membuat Willy makin terkaget, di dalam sambungan tersebut, Willy mendengar suara laki-laki yang Willy tak kenal. Dan tak lama kemudian, sambungan pun terputus. Lalu dengan mata berkaca-kaca, Willy pun mengirimkan sebuah pesan singkat. "Meme, kau putuskan saja aku, jangan kau diam seperti ini." Tak lama pesan singkat Willy pun mendapatkan balasan. Pesan tersebut berbunyi, "Ini bukan Meme, tapi keponakannya. Tante Meme lagi ke Jakarta." Willy yang heran membaca pesan tersebut, tak begitu saja mempercayai informasi yang disampaikan itu. Dengan rasa penasaran, ia pun mencoba untuk mengecek ke rumahnya. Ya, ke rumah Meme. Kebetulan, rumah Willy berada di Duku Gajah Mada, satu kecamatan dengan Meme di Sekupang, Batam. Ya, kira-kira lokasinya nggak terlalu jauh lah. Sesampainya di lokasi, singkat cerita, bukan pemandangan yang indah yang ia lihat. Malah, saat itu pemandangan yang menyakitkan disaksikan oleh Willy. Betapa tidak, saat itu Willy melihat sang kekasih Meme sedang terduduk mesra dengan seorang pria. Bahkan Willy sempat melihat Meme saling berpelukan dan saling cumbu. Tak tahan, Willy pun akhirnya menunjukkan dirinya di depan kedua sejoli yang sedang bermesra itu. Willy pun berkata, "Kukira kau di Jakarta. Apakah itu kawan? Kok mesra banget? Pakai cium-cium segala." Meme yang kaget kemudian berdiri dan menghampiri Willy sambil berkata, "Berisik saja kau, sana pulang sudah." Kata-kata dengan nada tinggi yang dilontarkan oleh Meme saat itu sontak membuat hati Willy hancur berkeping-keping. Sesampainya di rumah, ia pun kembali menerima pesan singkat dari Meme yang kala itu nampaknya pacar barunya lah yang mengirimkan SMS tersebut. Alih-alih meminta maaf atas kejadian yang baru aja terjadi, malah isi SMS tersebut berkata, "Gak usah kau ganggu-ganggu lagi, ini pacarnya. Kalau berani ganggu lagi, kan kepalamu." Dan dari sinilah Willy si pencemburu itu berubah seketika menjadi monster yang menakutkan. Saat itu ketika semua hal tentang Meme telah membuatnya kehilangan akal sehat, ia pun berkunjung ke kos-kosan temannya yang bernama Rizal. Di kos tersebut, ia sempat curhat kepada Rizal terkait sakit hatinya yang mendalam akibat ulah Meme. Willy juga mengatakan bahwa saat itu Meme dekat dengan beberapa teman pria. Mendengar curhatan dari Willy, kemudian Rizal pun mengatakan, "Habisi saja bang si Meme itu." Mendengar ucapan spontan dari Rizal, Willy langsung menyetujuinya. Saat itu, Willy pun meminta bantuan kepada Rizal untuk membantunya dalam melancarkan aksinya tersebut. Kala itu Willy merencanakan Rizal yang menjemput Meme dan Willy sendiri yang akan menyiramkan bensin ke wajah Meme. Namun kala itu Rizal menolak dikarenakan ia sedang ada pekerjaan. Lalu Rizal pun menyarankan untuk bertandem dengan seorang temannya yang bernama Budi Wahono. Budi merupakan kawan dari Rizal yang tinggal satu kos dengannya. Pekerjaannya tidak jelas, tetapi untuk urusan setia kawan, Budi jagonya. Bahkan di malam itu, ajakan Willy untuk menjadi tandemnya untuk menghilangkan nyawa Meme tanpa ragu ia pun siap meladeninya. Di malam itu, semua rencana telah tersusun dengan rapi. Willy siap, begitupun juga dengan Budi. Sebelumnya Budi yang mengaku sebagai Faisal mengirimkan pesan singkat kepada Meme, dikarenakan Meme adalah gadis yang mudah bergaul dengan siapa saja, bahkan dengan pria-pria yang baru saja ia kenal. Maka SMS dari Budi pun berlanjut, hingga akhirnya Meme mau diajak jalan-jalan dengan sepeda motor. Namun di kala itu, Meme memintanya untuk menjemputnya ke rumahnya. Dan di malam itu, satu buah umpan telah dilahap oleh seekor ikan. Singkat cerita, keduanya kemudian berangkat bersama-sama dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik rekannya. Di perjalanan, keduanya sempat mampir ke kios bensin dan membeli satu botol bensin yang kemudian dibawa oleh Willy. Sebagai langkah awal, saat itu
Willy menunjukkan rumah Meme atau tempat di mana Budi akan menjemput Meme nanti. Setelah menunjukkan rumah Meme, kemudian Budi mengantarkan Willy ke sebuah tempat atau lapangan kosong di daerah Tiban Global untuk bersembunyi dan menyambut kedatangan Meme nanti. Setelah menurunkan Willy, Budi pun kembali menuju rumah Meme untuk menjemputnya. Namun di saat Budi sampai di rumah Meme, Budi tidak mendapati Meme sedang ada di rumahnya. Ia pergi nampaknya, tapi entah kemana. Mengetahui Meme tidak berada di rumahnya, ia pun kembali ke Tiban Global untuk menemui Willy. Dan di sana, ia pun menjelaskan bahwa Meme tidak ada di rumah. Namun belum saja sepeda motor yang mereka bawa bergegas pergi, tiba-tiba ponsel Budi pun berbunyi. Sebuah pesan singkat pun masuk dan mengatakan, "Jemput aku di rumah sekarang, Meme." Tanpa babi bu, mereka semua kembali ke posisi masing-masing. Willy bersembunyi di semak-semak, sedangkan Budi berkendara menuju rumah Meme. Sesampainya di rumah Meme dan setelah berhasil membawa Meme, meluncurlah keduanya menuju Tiban Global, tepat di depan SMPN 25 Batam. Lalu Willy yang sadar akan kedatangan mangsanya tersebut, secara mengendap-endap berjalan menghampiri Meme yang masih ada di atas sepeda motor itu. Lalu dengan sekuat tenaga, ia pun mencekik leher Meme dengan tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya ia masukkan ke dalam mulut Meme. Tujuannya agar Meme tidak berteriak. Sergapan dan cekikan Willy membuat Meme sangat sulit untuk bernafas. Dan dengan mudah, kemudian Willy menghempaskan tubuh jangkung Meme itu ke tanah, yang saat itu kondisi tanah dipenuhi dengan batu-batu cadas. Sembari mencekik dan menyumpal mulut Meme, Willy juga menghantarkan kepala Meme ke batuan cadas tersebut. Dan tak lama, noda merah pun membanjir di malam itu. Meme yang masih terus berontak membuat Willy kesulitan, dan Budi yang melihatnya tidak tinggal diam. Ia pun membantu memegangi tangan dan kaki Meme. Namun usaha tersebut nampaknya tidak maksimal, dikarenakan Meme masih saja terus berontak. Lalu Budi pun mengambil sebuah batu. Kemudian ia hantamkan batu itu ke kepala Meme, hingga batu tersebut pecah menjadi dua bagian. Satu hantaman batu berhasil membuat Meme kala itu senyap. Ia tak bergerak, namun kala itu Meme masih bernafas. Tak mau korbannya terus bernafas, keduanya kemudian menyeret tubuh Meme masuk lebih dalam ke tempat yang penuh dengan semak-semak. Dan disinilah Willy tanpa ampun menyiramkan bensin ke wajah Meme. Kemudian ia sulutkan dengan si jago merah. Meme yang masih bernafas tersulut si jago merah hidup-hidup. Si jago merah melahap tubuh bagian depan Meme, termasuk wajahnya. Si jago merah yang semakin membara itu kemudian membawa keduanya meninggalkan Meme begitu saja, tanpa dosa dan tanpa rasa bersalah. Willy dan Budi bisa tidur pulas di malam itu. Cynthia Bella menghembuskan nafas terakhirnya di malam itu. Hingga 2 hari setelah Meme dihilangkan nyawanya dengan secara sadis, Pak polisi yang sudah mengantongi terduga pelaku tanpa ragu meringkus Muhammad Wilyadi di rumahnya. Ia ditangkap ketika ia sedang asik menonton TV. Tak ada raut kesedihan yang menggelayut di wajahnya. Begitu juga Budi yang ketika diamankan tidak pula menunjukkan wajah penyesalan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam kemudian memvonis keduanya dengan hukuman seumur hidup. Putusan ini tidak berubah hingga ke tingkat kasasi. Willy dan Budi, pemuda 19 tahun itu, harus menghabiskan sisa hidupnya di dinginnya dinding penjara. Semoga vonis tersebut cukuplah ya untuk mengganjar keduanya dengan segala kejahatannya. Dan kisah ini pun berakhir.